Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersilaturahmi berkunjung ke kediaman Master Feng Shui ya. Pembuat kalender, ahli bahasa Cina dan ahli mengenai Feng Shui juga, bernama Bapak Xiang Yi. Xiang Yi itu nama lengkapnya apa Pak? Nama aslinya Pak? Hong Xiang Yu namanya. Hong Xiang Yu ya. Yang bacanya itu Yu. Nah. Dia U itu bacanya adalah Yu. Jadi Yu. Oke. Jadi karena sulit dibaca, maka saya tulis saja I. Jadi Xiang Yi aja. Xiang Yi jadi gampang. Oke. Bapak kelahiran tahun berapa Pak? Saya sebenarnya di KTP dulu tahun 1963. Kelahiran 63? Ya. Tapi sesungguhnya itu KTP waktu dulu itu kacau. Jadi tanggal di KTP saya itu nggak benar. Ya. Saya sesungguhnya di tahun 61 sudah. 61 berarti sekarang usianya sudah 63 ada. 63, mau 64 ya. Oke, ini sebentar lagi tahun baru Imlek ya. Betul. Tahun baru Imlek 250-76. 76 betul. 76. Nah, ini kalau tahun perayaan tahun baru Imlek ini masyarakat Tionghoa tuh biasanya ngapain aja, Pak? Oh, banyak sekali. Kalau kita mengikuti tradisi itu ruwet sekali. Tapi di Indonesia itu sudah disederhanakan. Akan tetapi suasana Imleknya itu masih meriah ya. Jadi kalau mengikuti tradisional keluarga yang masih Konghucu, itu biasanya di malam tanggal 29-nya, yaitu di Jikaume namanya. Malam itu tuh biasanya orang tuh nggak tidur. Jaga malam katanya, jaga tahun. Sose katanya. Jaga tahun itu sampai dengan pagi biasanya. Jadi setiap misalnya ada acara-acara yang misalnya mereka kan masih percaya dengan sembahyang, ada upacara pengantaran dewa antar dewa kembali ke langit. Jadi ada beberapa acara sembahyang, dan acara sembahyang yang paling dinantikan itu biasanya terjadi di kelenteng ya. Umumnya itu ya sekitar menjelang pagi, misalnya jam 4 atau ada yang lebih pagi, ada yang sedikit lebih lambat ya. Nah, itu orang-orang tuh berkumpul di depan wihara. Begitu wihara itu buka pintu, semuanya serbu masuk untuk menancapkan dupa yang pertama. Nah, itu namanya Changtou. Yang itu banyak sekali kalau mengikuti tradisi ya. Nah, tapi di Indonesia ini sudah sederhana ya. Sudah sederhana sekali. Cuma biasanya hanya di rumah-rumah. Memang masih ada juga yang mengikuti upacara yang seperti itu ya. Oke, Master. Tapi kita bersyukur ya bahwa tahun baru Imlek ini sudah menjadi hari libur nasional. Itu tentu hasil perjuangan, seperti juga pernah diperjuangkan oleh Bapak Abdurrahman Wahid. Betul. Tradisi-tradisi ada amplop, angpo ya. Nah, angpo itu apa maknanya tuh? Angpau itu sebenarnya bungkus. Jadi bungkus itu merah. Bungkus berwarna merah ya. Angpau itu ya seperti itu namanya. Angpau ada di sini ya. Kita cabut satu nih. Ini angpau yang ada naganya nih. Atau yang ini kencang. Jadi selalu merah ya? Karena dia itu merah. Merah itu adalah sebuah warna. Kalau di masyarakat Tionghoa itu adalah sukacita. Jadi segala sesuatu yang bersukacita itu semuanya warnanya merah ya. Ini maaf nih. Oke. Terus dodol lah. Dodol ya. Ya. Dodol itu dodol adalah Cina ya. Betul. Itu makanan tradisional. Ya. Makanan tradisional. Jadi makanan yang apakah perlu ini saya lupa. Bukan sih. Nggak apa-apa. Dibetulin aja ya. Saya betulin dulu ya. Jadi angpau, dodol ya. Dodol juga kan masih menjadi ciri untuk perayaan tahun baru Imlek. Betul. Apalagi Master? Ya misalnya makanan khasnya itu seperti ikan ya. Jadi perlu ada ikan karena ikan itu memiliki
makna tersendiri. Ikan ucapannya adalah yu, ya. Yu itu adalah sisa. Apa? Jadi sisa-sisa bersisa-sisa. Oh. Jadi menandakan itu segala sesuatu yang dihasilkan sepanjang tahun itu akan bersisa-sisa, akan memiliki kelebihan. Nah, itu ucapan dari yu. Sedangkan yang disebut kue keranjang, dodol itu ya, tianpan namanya ya, atau tingkue namanya ya. Itu adalah kue yang manis. Itu rasanya manis dan lengket gitu. Nah, jadi itu maknanya adalah supaya semua orang itu bisa menyampaikan hal-hal yang positif gitu ya. Jangan menyampaikan yang itu. Jadi mulutnya itu masih juga kali lekat itu nggak jauh dah. Ya juga untuk supaya lekat melengket ya. Jadi memang ada pameo bahwa setiap tahun itu Dewa Dapur akan menyampaikan apa namanya semua permasalahan di satu rumah tangga kepada dewa di langit katanya. Tapi itu hanya satu pameo saja ya. Dan supaya si Dewa Dapur itu melaporkan hal-hal yang baik, dikasih yang manis-manis gitu. Nah, sebetulnya ditujukan kepada masyarakat sih ya, supaya kita juga menyampaikan hal-hal yang baik, tidak membicarakan tentang sesuatu yang negatif itu. Apalagi tadi angpo sudah, dodol ranjang sudah, kemudian ikan apalagi? Sebenarnya kalau mau diteruskan tuh banyak sekali ya. Jadi seperti kue-kue ya yang kita kasih nama tuh macam-macam yang bagus-bagus gitu. Jadi ya tujuannya sebetulnya supaya semuanya tuh baik, semuanya bagus itu. Jadi kue kita sekarang tidak ada kue-kue yang spesial, tapi pada umumnya itu kalau suasana Imlek itu pasti ada pemanis-pemanis. Itu tujuannya untuk supaya semuanya manis itu. Oke. Baik, Master Xiang Ye, obrolan pendek tentang tahun baru Imlek. Mudah-mudahan tahun ini ya 2025 dan 2576 ini bisa kita lalui bersama dengan masyarakat Indonesia dengan manis. Iya, betul. Sesuai dengan temanya juga. Dengan merah-merah kan artinya satu kemeriahan dan manis ya. Kegembiraan. Harapan Master tentang kita nanti ke depan. Ya, kita ini tahun 2025 ini ada satu huruf yang diberikan, itu adalah ke itu adalah perubahan, itu ada berubah, bahwa di dunia ini akan mengalami perubahan yang signifikan, dan itu kita di timur itu akan menjadi pemimpinnya, akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kita Indonesia termasuk di belahan timur bumi, mudah-mudahan kita sebuah termasuk di Indonesia akan menjadi lebih baik di dunia ini. Apapun yang terjadi di dunia ini tidak mempengaruhi ke kita, tentu saja yang negatifnya, dan mempengaruhi positifnya pada kita. Baik. Itu yang kita harapkan ya. Baik, terima kasih Master atas obrolannya, atas waktunya. Selamat tahun baru Imlek 2576 ya. Bertepat dengan tahun 2025 dan ini merupakan tahun ular kayu. Sekali lagi kita tentu berharap agar bangsa Indonesia ke depan damai, persatuan makin kuat ya. Betul. Kesejahteraan masyarakat makin terwujud. Terima kasih. Terima kasih. Ya.